Connection. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat hari Minggu ya. Ini oke kemarin XAUUSD. Nah, ini ya. Nah, mungkin di video sebelumnya apa saya sudah share harga akan T1795 ataupun 1800. Nah, ini kemarin saya sudah update di eh, sama teman-teman di grup ya. Kalau misalkan harga kita sudah close lah ketika ini naik gitu. Nah, ketika ini naik, saya sudah apa ingatkan di grup jangan entry buy, jangan entry sell karena sudah mendapatkan profit meskipun tidak sampai 1795 karena keburu di close duluan ya. Nah, ini untuk kelanjutannya XAUUSD ya. Saya cek di sini di time frame apa namanya H1 di time frame H1 sudah menembus area resisten. Nah, ini ya resisten sebelumnya ini sudah ditembus. Ini resisten sebelumnya sudah ditembus. Berarti sudah membentuk high baru. Nah, ini kan low. Ini resisten. Ini high high, high low, kemudian high high. Nah, high low berada di sini. Nah, kalau misalkan diperhatikan di H1, harga masih cenderung naik ya. Nah, harga masih cenderung naik dan ini di sini terjadinya pemantulan di area moving average 50. Selalunya harga bergerak di area moving average 50. Nah, hanya untuk saat ini eh, XAUUSD saya rasa ini masih bullish. Kenapa? Karena ini harga masih bergerak di atas MA50 ya. Jadi untuk melakukan entry buy-nya ya diperlukan eh, ataupun menunggu level-level support yang terdekat untuk kita melakukan entry buy. Nah, ini level support yang kemarin saya tandain dulu satu. Level support untuk melakukan entry buy saya akan tandain warna biru. Kemudian ini 2, 78, ini 1 ya. Nah, cukup ya. Ini support 1, ini support 2. Nah, apabila trend line ini ditembus yang warna kuning, saya akan ganti warna hijau. Ini saya akan pertebal. Nah, apabila trend line yang warna hijau ini ditembus, ya ada kemungkinan akan turun ke sini, ke area support. Nah, jadi untuk penembusan lanjutan diperlukan 78 ini ditembus. Ya. Ini kita perhatikan candlenya sangat bullish ya, bearish ya. Kekuatan signal sellernya ini sangat kuat untuk turun besar, tapi dia di dihajar sama buyer. Nah, jadi area ini nanti akan menjadi penentu 1786 sebagai area support. Apakah nanti akan membentuk seperti ini? Nah ya, dia mantul, dia tes dulu area support ini satu kali lagi karena ini ada bullish ya dipastikan, ataupun nanti malah terjadinya di sini penurunan. Nah ya, jadi ada dua option. Makanya perhatikan nanti untuk XAUUSD trendline ini. Tapi saya confident pada time frame yang lebih besar ini trennya masih dalam keadaan bullish. Makanya kita menunggu konfirmasi buy di area ini, di area support ini ya. Tapi
meskipun bullish, tetap kita harus memperhatikan adanya candle-candle reversal ataupun penembusan daripada trendline ini. Karena bagaimanapun kalau trendline ini ditembus, jangan langsung entry sell ya. Jangan langsung entry sell, tapi lebih baik menunggu dulu biar ke bawah, kemudian nanti dia akan naik ke atas, barulah melakukan entry sell. Hanya saya sendiri tidak akan melakukan entry sell, tapi lebih mencari konfirmasi untuk buy ya, untuk buy. Saya akan ukur menggunakan Fibonacci. Dari sini swing low, ini swing high. Nah, jadi di area inilah nanti kita akan mencari konfirmasi bullish di golden ratio 50% dan 61,8%. Warnanya menjadi kuning. Oke. Ini juga kuning. Nah, di area kuning ini saya akan mencari konfirmasi entry buy sini ya. Nanti kalau misalkan berhasil ada konfirmasi untuk buy di sini, mungkin targetnya yang paling terdekat itu sekitar di 24 ya, sekitar di 24 ataupun 37. Jadi kalau misalkan mau lebih cepat ya udah di sini aja targetnya. Di 17 34 ya. Ini mengukur menggunakan level Fibonacci. Saya akan sebentar, saya akan perkecil dulu. Nah, karena di sebelahnya, nah di sini ada level resisten yang terbentuk. Nah, finish ya sekitar 1717. Nah, itu level resisten daripada H4. Daripada H1, H4 sama ya. Nah, jadi untuk targetnya XAU USD ini yang paling terdekat untuk kenaikannya, yang paling jauh ya kalau dibulatkan itu 1830. Kalau misalkan dibulatkan 1830 ya. Nah, 1830. Oke, 1830. Nah, ini untuk XAU USD. Tapi saya belum memastikan untuk entry-nya ya berada di sebelah mana gitu. Karena kalau misalkan nanti pas, baru saya akan melakukan entry. Masuki long position. Nah, ini area support ya. Saya akan coba klik di sini. Kemudian ini seperti biasa 14-15 poin. Dan ini 4040 poin ya. Nah, jadi akan pas nanti kalau misalkan kita mudah-mudahan ada konfirmasi entry di sini ya untuk melakukan buy, nanti mudah-mudahan masuk di sini, stop loss di sekitar ini ya, take profit di sini. Ini untuk analisa XAU USD ya. Oke, kemudian untuk USD JPY, USD JPY ya. Nah, USD JPY di video sebelumnya, nah ini saya sudah bilang perlu menunggu penembusan ataupun konfirmasi daripada ini apa namanya low ini. Nah, di sini sudah terjadi, nah, low-nya ditembus ya, low yang ini ditembus. Nah, ditembus. Setelah tembus, saya menunggu adanya retracement di sini. Nah, kalau misalkan saya geser, nah, hampir pas ya, kurang lebih. Karena dia turun, habis turun dia naik, turun, naik kembali. Ini kemarin saya nggak update karena fokus di grup ya, fokus di XAU USD gitu. Jadi kalau yang lihat-lihat ini kadang nggak sempet gitu. Nah, berarti ini sekarang
trennya sekarang sudah menjadi bearish untuk USD JPY ini. Ya, kenapa menjadi bearish? Karena ini sudah adanya breakout level low ini, support ini sudah ditembus dan sudah membuat retracement. Nah, ya, nih 1, 2, ini membuat apa namanya low, ini membuat low, ini membuat low high, nah ini membuat low low. Ya. Nah ini saya akan hapus low low, ini low, nah ini kemungkinan low low. Nah bagusnya nanti untuk entry sell kita menunggu di area-area inilah, menunggu di area-area apa namanya resisten, ya, menunggu di area-area resisten seperti yang ini, support become resisten, ini support become resisten. Nah, di area-area yang paling atas kita bisa melakukan entry, menunggu entry sell. Ini low high, low low. Nah, carilah nanti level low high. Kemungkinan di dekat-dekat sini lah ya. Nah, baru kita bisa melakukan entry sell. Nah, karena ini trennya kalau misalkan dicek sudah menjadi bearish pada time frame H1. Wah, ini untuk USD JPY. Kemudian untuk GBP JPY wah, sudah turun ya. Nah, pada saat kemarin itu saya bilang di time frame H4 di video sebelumnya ya, boleh dicek nanti ya kumpulan analisa. Nah, saya bilang ini harga menunggu, akan ini waktu kemarin turun, nah setelah turun menunggu dulu naik ke atas, membentuk ataupun menunggu konfirmasi bearish seperti double top, dan ini double top sudah terbentuk ya. Ini top pertama dan ini top kedua. Nah, setelah double top ini terbentuk dan alhamdulillah ini nickel line-nya sudah ditembus ya. Nickel line-nya sudah ditembus. Ini saya akan hapus supaya jelas. Nickel line-nya itu yang ini. Sebentar. Nah, ini lehernya, bagian lehernya. Nah, dan sudah dilakukan retracement. Ya. Sudah dilakukan retracement di sini. Dia turun ya. Kemudian dia retest balik. Ini lumayan nih dari 57 ke 56, hampir 100 pip ya. Nah, ini turun. Kalau misalkan saya perhatikan pada time frame H1, nah jadinya seperti ini. Ya, double top, top 1, top 2, kemudian ini nickel line. Nah, di area dia tembus kan, ini area-area retest. Ya, dan harga pun bergerak di bawah MA50 yang warna biru. Ya, otomatis dia turun. Jadi untuk GBP JPY ini trennya masih dalam keadaan masih akan lanjut turun ya, masih akan lanjut turun. Saya sih menyimpan ini sangat besar ya. Nah, karena ini melihatnya untuk jangka panjang waktu kemarin itu. Ya, jadi di sini dari kemarin di sini sudah bisa entry sell sebenarnya. Saya akan masukkan H4 lagi. Oke. Ya. Nah, di H4 ini apa namanya? Ini saya akan hapus pas di 27 ya. Ini saya akan hapus satu aja. Nah, ini sudah pas, jadi nanti kemungkinan harga akan bergerak seperti ini. Sebentar. Oke. Nah, ini kan dia penurunan ya, kemudian mungkin seperti itu. Nah, ini plan untuk GBP JPY ya.
Mungkin itu saja. Nah, eh, kalau misalkan ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komen ya seputar trading dan analisa teknikal. Semoga analisa ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.